TBH sekalian dan para pemirsa yang hari ini berkenan hadir dalam acara Zoominar kita dari Trueback History, komunitas Trueback History dan Sultan Nabil Institute ya. Malam ini kami dari TBH akan mengadakan webinar dengan judulnya Atlantis ada di Laut Jawa, membaca sandi-sandi Plato untuk menemukan Atlantis begitu ya, dari Pak Dani Irwanto atau kita biasa sebut beliau adalah Pak Profesor Dani. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, selamat malam, Prof. Malam ini hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, saya dengan Hagi Sultan Adil bertindak sebagai moderator dan juga host ya dalam kali ini. Alhamdulillah pada malam ini Pak Dani Irwanto, beliau adalah kalau profesi sebagai geologis ya Prof ya. Hidrologis. Ya, hidrologis air ya, mengenai arus ya. Beliau juga mengarang beberapa buku yang cukup terkenal ya, kayak Land of Fun. Nah, sekarang dia juga mengarang buku mengenai Atlantis ya. Udah berapa tahun ya, Prof? Udah 3 tahun yang lalu ya, Prof ya? Tahun kalau ya? Atlantis itu 2015, jadi sudah 7 tahun yang lalu. Udah 7 tahun ya, Prof ya? Ya, bukunya sudah 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sepertinya sekarang ini sudah mulai ramai lagi nih, Prof. Diangkat nih, Prof, mengenai Atlantis, Prof. Iya, mulai ramai lagi. Ya. Semoga ini, Prof. Ya, semoga ya dengan adanya kita suka Zoominar seperti ini, kita kepengen mempublish ya semua teori-teori anak bangsa mengenai sejarah leluhur kita yang selama ini termarginalkan gitu ya, terpinggirkan dan tidak terpublish dengan sempurna begitu ya Prof ya. Baik Prof, untuk biar tidak begitu banyak makan waktu, mungkin malam ini saya persilakan Prof untuk memaparkan hasil penelitiannya. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Malam ini cukup spesial buat saya karena saya diminta oleh Pak Sultan atau lembaganya adalah Sultan Adil Institute untuk memaparkan mengenai Atlantis. Ini adalah tema utama dari penelitian saya yang paling awal justru dari tahun 2010 saya meneliti tentang Atlantis ini. Awalnya ketika Profesor Santos yang dari Brasil mempublish buku tentang Atlantis ada di Indonesia ya. Nah dari situlah kemudian ramai juga di Indonesia ini. Nah saya kok tertarik gitu. Nah setelah itu barulah saya mencoba untuk mencari apakah betul memang, dan ternyata sampai sekarang nggak putus-putus itu terus ada tambahan-tambahan mengenai semacam bukti lah atau apa indikasi lah tentang bahwa Atlantis memang ada di Indonesia. Dan khusus yang saya teliti itu adalah bahwa ibu kotanya Atlantis itu ada di Laut Jawa itu. Nah, jadi sesuai dengan buku saya Atlantis ada di Laut Jawa. Kalau Profesor Santos itu baru di Indonesia begitu, jadi belum menentukan di mana letaknya. Ada memang beliau menyebut antara Laut Jawa sama Laut Tiongkok Selatan ya, sekitar Kepulauan Natuna, dan beliau lebih cenderung ke Kepulauan Natuna. Namun setelah saya teliti ternyata lebih cocok apa namanya sesuai dengan deskripsi Plato itu tepatnya di Laut Jawa. Baiklah kalau begitu untuk menghemat waktu karena panjang sekali ini malam ini presentasi saya. Ini judulnya adalah membaca sandi-sandi Plato untuk menemukan Atlantis.
Plato itu adalah satu-satunya sumber yang menyebutkan tentang secara detail tentang Atlantis. Nah, menulisnya dalam bahasa Yunani, huruf Yunani, ya, yang sangat sederhana tentu saja, namun detail. Nah, di dalam tulisan itu terdapat code ya atau sandi ya, yang bisa decode ya, bisa didecode menjadi sebuah menjadi sebuah clue ya atau petunjuk di mana Atlantis itu berada. Nah, ini presentasi saya akan cukup panjang, mudah-mudahan nanti pada betah. Nah, Atlantis itu adalah sebuah legenda tentang suatu peradaban yang hancur 11.600 tahun lalu. Jadi lama 11.600 ya, sudah cukup lama. Disebutkan dalam alegori tentang keangkuhan bangsa-bangsa dalam karya Platon. Platon atau Plato ya. Timaios dan Kritias. Ini dua buah dialog ya. Terinspirasi dari karya Solon yang menceritakan kisah aslinya dari keterangan seorang pendeta di sebuah kuil di Mesir. Peradaban ini mewakili kekuatan angkatan laut antagonis yang mengepung Athena kuno, tak beri tanda petik, karena ini sebuah tempat yang diganti namanya. Sebuah perwujudan pseudo-historis negara ideal Platon di dalam Politeia. Politeia itu adalah filosofi tentang menjalankan sebuah negara demokrasi ya. Politeia ini kemudian ditulis dalam bahasa lain diberi judul Republik. Jadi Republik itu adalah idenya Platon. Idenya Platon yang kemudian sekarang banyak dipakai oleh banyak negara, termasuk negara kita adalah negara Republik. Nah, di dalam situ ya untuk menggambarkan tentang buruknya sistem bukan republik, dia memasukkan kisah Atlantis ini. Dalam kisah ini, Athena, dalam petik, mengusir serangan Atlantis tidak seperti negara lain di dunia yang dikenal. Konon menjadi saksi keunggulan konsep Platon tentang sebuah negara. Saya sebutkan tadi ya, keunggulan negara republik tadi. Kisah ini diakhiri dengan Atlantis yang tidak disukai oleh para dewa dan kemudian dihancurkan oleh gempa bumi dan tsunami. Nah, tulisan tersebut ya, tulisan Plato tersebut karena sudah mengalami beberapa adaptasi, sehingga kemungkinan ada yang berubah, termasuk nama-namanya sendiri sudah berubah. Nah, namun dari situ kita bisa mendapatkan apa intinya kisah tersebut, karena sudah menjadi legenda ya. Legenda itu adalah berasal dari kisah yang nyata yang kemudian disampaikan dari mulut ke mulut. Kemudian ada banyak perubahan, ada tambahan ya, yang kemudian ada perubahan. Namun di dalam legenda itu sendiri ada yang namanya arketip. Arketip itu adalah pola dasar atau intinya ya, yang tidak akan pernah berubah. Namun Atlantis ini karena perubahannya belum lama ya, dari catatan Mesir sampai ke Yunani itu hanya sekitar 360 tahun ya, sehingga perubahannya belum banyak, masih banyak arketip yang bisa kita ambil. Nah, sebuah legenda itu berasal dari kisah nyata. Kemudian setelah turun-temurun dikisahkan dari mulut ke mulut, bahkan ya, biasanya dari mulut ke mulut, mengalami 4 proses ini: lokalisasi, karakterisasi, personalisasi, dan metaforisasi. Nah, barulah menjadi legenda dan mitos. Ini terus berulang-ulang. Begitu keturunannya atau pindah ke tempat lain, ini berulang-ulang sehingga mengalami perubahan. Namun Atlantis ini belum terlalu banyak perubahan karena masih baru. Beda dengan legenda-legenda yang lain, misalnya Bahterano misalnya sudah mengalami perubahan yang banyak sekali ya, karena sudah ribuan tahun. Nah, untuk bisa mencari di mana Atlantis ya, kita harus mencari arketipnya. Jadi dari legenda tersebut kita balik ya,
dicari delokalisasi, dekarakterisasi, depersonalisasi, dan demetaforisasi. Barulah kita mendapatkan arketipnya. Ini adalah metode penelitian saya. Nah, apakah itu lokalisasi? Lokalisasi adalah sebuah proses menjadikan suatu legenda bersifat lokal atau menerapkannya pada budaya tertentu. Jadi diadaptasikan ke budaya lokal. Gitu. Kemudian karakterisasi adalah proses penyelesaian karakter atau tokoh di dalam legenda terhadap perubahan manusia dan budayanya sejalan dengan perubahan zaman. Jadi tokoh-tokoh tersebut bisa saja berubah, ya, diganti karakternya, berubah karakternya sesuai dengan perubahan zaman. Dan ada yang namanya personalisasi atau disebut juga customisasi, yaitu proses penyelesaian legenda untuk mengakomodasi individu atau kelompok individu tertentu. Jadi misalnya ada sebuah tokoh yang diagung-agungkan misalnya, ya. Nah, legenda itu bisa dirubah, ya, tokohnya menjadi tokoh yang diagung-agungkan tersebut, gitu. Itu disebut dengan personalisasi. Dan ada metaforisasi, yaitu proses memperlakukan legenda secara metaforis. Metaforis itu adalah mengganti atau menerapkan sebuah kisah ke dalam mempopulerkan ke dalam suatu golongan, misalnya untuk yang kisah Atlantis ini dimetaforisasikan ke anak-anak muda Yunani, ya, supaya mereka bersemangat, ya, untuk berjuang misalnya, ya. Sehingga nama-nama pun harus diganti karena mengalami metaforisasi. Dan apa yang disebut dengan arketip atau kadang-kadang disebut juga prototip, walaupun ada bedanya, ya, sedikit berbeda, yaitu pola atau model asli di mana semua legenda yang sejenis adalah representasi atau salinan. Jadi inti dasar, model dasarnya dari sebuah legenda, ya, yang tidak akan berubah walaupun sudah mengalami keempat proses ini. Nah, ini adalah yang saya cari, arketipnya Atlantis. Ini adalah asal mula kisah Atlantis. Saya ceritakan di sini. Awalnya, ya, menurut Platon, ya, itu adalah berasal dari seorang pendeta yang hidup 600 sebelum Masehi yang berada di Kuil Sais. Ini ada di Mesir. Jonjes ini membaca dan menafsirkan catatan sejarah pada prasasti. Jadi orang Mesir itu terkenal dengan budaya mencatat sejarah. Sejarah itu apa adanya. Jadi bukan legenda, ya, tapi apa adanya masih tercatat terus, disalin terus, ya, dituangkan dalam prasasti. Jadi salah satunya adalah kisah Atlantis ini. Ini adalah sebuah sejarah di Mesir, artinya sebuah kisah nyata di Mesir yang ditulis kembali. Gitu. Nah, Jonjes ini menceritakan kepada Solon, ini orang Yunani. Orang Yunani hidup bersama satu masa dengan Jonjes. Solon ini mengunjungi Jonjes di Mesir. Solon adalah seorang negarawan, seorang pujangga, dan ahli hukum di Athena. Nah, Solon ini kemudian menerjemahkan kisah Atlantis tersebut, namun dengan mengganti nama-namanya dan menuliskannya ke dalam puisi. Nah, puisi Solon ini dan juga kisah Solon ini, ya, menjadi terkenal di Yunani di sana tentang kisah Atlantis ini, ya. Sehingga diceritakan dari mulut ke mulut, ya, dari kakek ke cucunya misalnya, ya, diceritakan, ya, didongengkan lah misalnya, ya, dan menjadi sangat terkenal di sana. Dan juga karena kisah ini menjadi populer di masyarakat, kemudian menjadi sebuah metafor. Metafor artinya nama-namanya juga diganti, tempat juga diganti, gitu. Seolah-olah berada di sana, gitu. Nah, kemudian setelah itu turun-menurun sampailah ke Kritias II ini, ya. Itu cucu Kritias I,
yang masih keturunan juga keturunan Dropidas. Ya. Dropidas ini adalah saudara jauh dan teman dekat Solon. Ya. Itu menceritakan kisahnya kepada Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani. Ya. Nah, pertemuan Kritias dengan Socrates dan juga sahabat-sahabat yang lainnya itu ditulis oleh Platon 360 sebelum Masehi dalam bentuk dialog atau tanya jawab ya, di dalam buku Timaios dan Kritias. Platon ini seorang filsuf di Athena, murid dari Socrates. Dan Platon ini adalah bapak filsuf dunia ya. Jadi sampai sekarang filosofinya masih banyak dipakai. Antara lain tentang republik tadi. Masih banyak negara republik, banyak negara-negara yang menggunakan konsep republik. Nah, itu berasal dari Platon. Nah, Sais itu di mana? Yaitu di sini. Ya. Sekarang namanya adalah San Al-Hajar. Nah, Solon itu pergi mengunjungi sebuah kuil di sini dan mendapatkan sejarah tentang Atlantis tersebut, catatan sejarah ya di dalam prasasti. Ini kuilnya sekarang sudah hancur, sudah tidak ada, sehingga prasastinya juga sudah tidak ada. Dan yang tertinggal sekarang hanya tulisannya Platon itu saja, gitu, yang sudah menjadi legenda, yang sudah berubah, sudah mengalami adaptasi. Ketika Sonches menggambarkan kisah Atlantis yang tertulis pada dinding kuil, Solon bertanya, di mana lokasi Atlantis? Nah, Sonches, karena sebagai orang Mesir, memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang geografi dunia melalui tradisi mereka untuk mewariskan sejarah kuno melalui catatan. Temuan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa orang Mesir kuno sebelum Sonches memiliki kemampuan untuk melakukan pelayaran jarak jauh, melintasi samudera atau lautan untuk mendapatkan barang berharga seperti emas, kemenyan, kampel, kayu manis, kayu besi, dan lain-lain, seperti halnya tanah Quenet. Ya. Solon sebagai orang Yunani, ya, ini tulisannya Platon seperti ini. Sonches berkata ke Solon, tidak ada catatan kuno yang diwariskan kepadamu oleh tradisi kunomu, atau pengetahuan apapun menghilang seiring perkembangan zaman. Jadi orang Yunani itu masih dibilang primitif, tidak mencatat ya, sehingga sejarah masa lalunya pada hilang gitu. Orang Yunani ini kurang memiliki pengetahuan tentang geografi dunia. Hanya sedikit saja yang tahu tentang geografi dunia, tapi secara umum tidak tahu. Yang diketahui orang Yunani pada masa Solon terbatas pada wilayah sekitar Laut Mediterania saja. Hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan di luar wilayah tersebut. Jadi kalau di cerita Atlantis itu ada di mana? Di Indonesia nggak bakalan tahu. Di Asia Tenggara nggak bakalan tahu. Mereka nggak mengenal namanya apa Asia Tenggara ya, atau India pun mungkin tidak banyak yang tahu. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, Sonches kemudian menjelaskan kondisi geografi Atlantis menggunakan deskripsi, termasuk benda-benda yang diketahui oleh Solon. Di sana itu ada ini loh, di sana itu ada ini loh, tapi Solon nggak tahu benda apa itu misalnya. Contohnya kelapa misalnya. Di Yunani nggak ada kelapa, maka penggambarannya adalah ya, seperti dijelaskan oleh Sonches, kelapa itu adalah sebuah buah yang berkulit keras, ada airnya di dalam yang bisa diminum, dan dagingnya bisa dimakan, dan bisa dibikin minyak. Gitu. Menjelaskannya seperti itu. Banyak kata-katanya yang tidak diketahui oleh Yunani dijelaskan dalam deskripsi. Nah, dalam penelitian saya juga menggunakan ilmu filsafat yang disebut dengan semiotika, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang isyarat, sign ya, atau tanda. Ini teori, saya sampaikan teori dasarnya, salah singkat saja. Sebuah isyarat atau sebuah tanda, sebuah sign, ya, itu tadi menurut ini siapa namanya, Ferdinand de Saussure, itu terdiri dari dua komponen, atau disebut dengan model Diat, yaitu pengisyarat dan terisyarat. Jadi sebuah isyarat itu hal yang menyampaikan makna, yang memiliki makna ya, itu adalah sebuah isyarat. Kita omong ya, kita bicara ya, itu juga sebuah isyarat.
karena memiliki makna. Gitu ya. Kemudian ada lampu lalu lintas misalnya, itu juga sebuah isyarat, punya makna. Gitu. Nah itu terdiri dari pengisyarat, yaitu hal-hal yang memberi makna, pengisyaratnya sendiri ya. Jadi tandanya itu sendiri ya, yang diterima oleh indera manusia. Kemudian komponen kedua adalah terisyarat, yaitu yang timbul dalam pikiran manusia. Kalau manusia itu menerima isyarat, ya, misalnya mendengar sebuah kata-kata saya ini ya, dia mengolah di dalam otaknya, ya, nah, kemudian timbul pikiran apa tentang omongan saya, itu adalah terisyarat. Nah, kalau dalam bidang ilmu bahasa, ya, itu disebut dengan semantika. Ini mirip ya, sebuah bidang dalam bahasa mempelajari makna. Jadi filsafat kemudian turun ke bahasa, namun istilahnya lain. Nah, kemudian ada juga ini yang berikutnya adalah yang dari Charles Sanders Peirce, ya. Itu dengan model triad atau trikotomi tentang pengisyarat, ya. Ada 3 macam pengisyarat: ikon, indeks, dan simbol. Ya. Ikon itu adalah yang secara fisik menyerupai terisyarat. Contohnya adalah sebuah foto pohon, foto ya. Ini sebuah foto pohon ya. Nah ini adalah pengisyarat ya. Ini artinya ini sebuah ikon. Nah ini menunjukkan gambaran tentang sebuah pohon yang dipotret. Jadi sama persis kan, sama persis. Ya, jadi kalau kita melihat foto ini, oh ini pohonnya seperti ini, persis gitu. Itu disebut dengan ikon. Ya. Secara fisik menyerupai. Yang kedua adalah indeks, yaitu bukti tentang adanya terisyarat. Contohnya misalnya indeks ini ya, kita melihat ya, penglihatan ya, asap. Ya. Kita melihat asap dari jauh misalnya. Ini adalah pengisyarat, asap realnya ini adalah pengisyarat bahwa di sana itu ada sebuah proses pembakaran. Ya. Ada proses pembakaran sehingga keluar asap. Ya. Ini sebuah tanda atau simbol ya, yang memiliki makna bahwa di sini ada proses pembakaran. Dan yang ketiga adalah simbol, yaitu yang memiliki hubungan budaya dengan isyarat. Hubungan budaya berarti orang harus belajar dulu artinya. Orang harus belajar dulu artinya apa. Seperti tulisan misalnya, tulisan ini ya, ini juga simbol ini. Karena orang harus belajar dulu untuk bisa membaca ini. Ini sebuah simbol. Contoh yang lain adalah yang lampu lalu lintas. Ini sebuah simbol. Orang harus belajar dulu apa artinya. Kalau lampu yang nyala lampu merah harus apa? Itu harus belajar dulu. Itu yang disebut dengan pengisyarat simbol. Nah, kemudian lanjut lagi masih tentang filsafat ya. Itu khusus tentang simbol ya, pengisyarat simbol ini. Ini ada beberapa orde. Orde pertama itu yang disebut dengan bahasa, ini khusus dalam bahasa ya. Ada denotatif dan konotatif. Denotatif itu adalah makna kata di dalam kamus. Jadi makna yang di dalam kamus itu adalah denotatif semua. Letterlek lah istilahnya ya. Letterlek semua, denotatif, apa adanya maknanya ya. Dan konotatif itu adalah asosiasi emosional dan imajinatif yang melingkupi sebuah kata. Ya, itu adalah makna konotatif. Ya. Nah, konotatif ini sendiri, makna konotatif ini sendiri ada orde keduanya, ya. Orde konotatif kedua dan seterusnya, ya. Yang oleh Roland Gerard Barthes, ya, Barthes ini sangat terkenal ya dalam filsafat ya, disebut dengan mitos. Ya. Mitos ini berbeda dengan mitos dongeng dan sebagainya, bukan. Yang dimaksud bukan itu. Mitos ini artinya adalah sebuah pengetahuan, yaitu asosiasi simbolik yang disepakati secara sosial, artinya pengetahuan ya, diterima secara luas. Pengetahuan secara luas artinya. Dan ada sebuah proses yaitu signifikasi, yaitu isyarat orde pertama menjadi pengisyarat orde kedua. Jadi menurut Barthes ini pengisyarat ini ya, setelah dengan terisyarat menjadi sebuah isyarat, menjadi sebuah makna. Ini pada orde kedua menjadi pengisyarat atau disebut dengan mitos, dan ada
terisaratnya juga yang ode 2 menjadi isyarat ode ketiga. Nah, isyarat ode ketiga ini menjadi pengisyarat ode keempat dan seterusnya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan dengan contoh. Tulisan mawar, ya. MAWAR, ya. Tulisannya, hurufnya ini jadi sebuah simbol, ya, yang harus dimengerti oleh manusia, harus belajar dulu untuk bisa mengerti. Ya. Ini adalah sebuah pengisyarat. Ya. Nah, terisyaratnya apa? Kata mawar ini. Nah, secara denotatif, ini suatu bunga, hanya sebuah bunga saja, ya bunga mawar itu sendiri, itu adalah makna denotatifnya. Ya. Kemudian makna konotatifnya adalah sebuah simbol cinta. Nah, ini makna konotatif. Ini ode pertama konotatif, ya. Kemudian ode keduanya atau mitosnya adalah seorang pria mencintai seorang wanita. Nah, contohnya mawar sebagai pengisyarat misalnya. Andi memberi Sinta sebuah mawar. Nah, ini pengisyaratnya. Nah, maknanya atau terisyaratnya adalah Andi mencintai Sinta. Ya. Jadi simbol, ya, mawar itu memiliki simbol yang sangat luas, gitu. Maknanya sangat dalam, gitu. Nah, hubungan antara pengisyarat dalam menentukan terisyarat. Nah, ini oleh Roman Jacobson, ya. Ada hubungan sintakmatis, yaitu urutan pengisyarat menentukan terisyarat, yaitu pemposisian, positioning, dan hubungan paradigmatis, asosiasi pengisyarat lain menentukan terisyarat atau substitusi. Contohnya sintakmatis, ya, positioning, yaitu kata itu memakan nyamuk. Nah, kalau dibandingkan dengan nyamuk itu memakan katak, maka artinya maknanya sangat berbeda. Ini namanya hubungan sintakmatis. Dan kalau paradigmatis, kata itu memakan nyamuk. Nah, nyamuk ini bisa disubstitusi dengan yang lain. Kata itu memakan lalat, maka maknanya akan berbeda. Nah, ini digunakan dalam analisis sintakmatis, yaitu analisis struktur sintakmatis dalam teks, dan analisis paradigmatis, analisis paradigma yang tertanam dalam teks, yang juga disebut dengan uji komutasi. Uji komutasi digunakan dalam analisis paradigmatis untuk menentukan apakah perubahan tingkat pengisyarat akan merubah tingkat terisyarat. Contohnya ini, orang itu memukul si anak. Ya. Kemudian dengan cara paradigmatis, substitusi, coba kalau kita rubah anak dengan bayi, dengan gadis, dengan bayi saja mungkin sudah berbeda. Orang itu memukul si bayi. Ya. Nah, ini maknanya berbeda. Bayi itu masih kecil, ya. Orang itu kenapa memukul, ya, akan beda maknanya kalau memukul seorang anak. Beda maknanya kalau memukul seorang dewasa. Beda lagi memukul seorang waria misalnya, atau seorang pencuri. Maka orang akan memberi makna yang berbeda-beda. Dengan pencuri misalnya, ini orang itu tandanya memang marah betul dengan pencuri atau terancam, ya, sehingga memukul, ya. Tapi kalau dengan bayi misalnya, dia tidak terancam, tidak mungkin terancam oleh bayi, ya, memberi makna yang berbeda. Itu yang disebut dengan uji komutasi, atau analisis paradigmatis. Baik. Nah, di dalam ada juga yang namanya pragmatika, ya, studi bagaimana konteks memberikan makna. Ya, jadi konteks dari sebuah kalimat itu bisa memberikan makna. Pragmatika adalah studi tentang bagaimana aspek literal dan non-literal dari makna linguistik yang dikomunikasikan bukan oleh prinsip-prinsip yang mengacu pada konteks fisik atau sosial. Diartikan secara luas, jadi harus diketahui oleh orang banyak di mana bahasa digunakan. Misalnya lampu hijau, ya. Ini ada banyak arti, ya. Lampu hijau itu bisa berarti ruangan yang memiliki pencahayaan berwarna hijau. Atau mengemudi melalui sinyal lalu lintas hijau. Nah, bisa juga, ya, jadi pas hijau berarti lanjut mengendarai mobil.
harus melanjutkan mengundi. Pada saat stop, kemudian lampunya berubah menjadi hijau, maka harus melanjutkan. Warnanya berbeda. Sumber cahaya yang memancarkan warna hijau atau lampu itu sendiri ya. Atau isyarat proposal akan disetujui. Misalnya kamu sudah mendapat lampu hijau dari bosmu misalnya. Itu memiliki makna yang berbeda-beda dari sebuah kata atau sebuah frase. Ya. Itu. Ini disebut dengan pragmatika. Nah, ini semua akan saya gunakan dalam penelitian saya untuk menemukan Atlantis. Nah, teksnya Platon itu bentuknya adalah dialog seperti ini. Hanya ada kira-kira 20 halaman lah sekitar ya kalau kita print A4 ya. Itu nggak banyak sih sebenarnya. Tapi ya saya harus menganalisis ya, satu persatu kata-katanya ini, mengartikan ya, jadi saya harus belajar bahasa Yunani ya, selama 5 tahun ya untuk mengartikan dan juga membuat analisis tadi ada banyak ya untuk bisa menemukan di mana Atlantis. Nah, Atlantis itu adalah nama Atlantis itu digunakan dalam beberapa toponomi oleh Platon. Ya. Ada 5 saya catat di sini ya. Apa namanya? Saya teliti ada 5 nama menggunakan nama Atlantis. Atlantis tanpa apa-apa ya. Atlantis sendiri adalah nama kerajaan atau wilayah kekuasaannya di dalam teksnya Platon. Laut Atlantis, yaitu laut tempat pulau ibu kota berada. Mulut laut Atlantis adalah mulut daripada laut Atlantis. Pulau Atlantis adalah pulau tempat ibu kota negara Atlantis ini berada, dan kota Atlantis adalah ibu kota kerajaan atau ibu kota negara tersebut. Nah, untuk mencari arketip tersebut ya, saya jelaskan dengan analogi yang mudah. Ada beberapa analogi ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan model keraweng dalam arkeologi. Yaitu kalau kita menemukan pecahan tembikar atau keraweng ya dalam suatu galian misalnya, kemudian kita coba untuk gabung-gabungkan ya. Kalau itu berasal dari satu tembikar yang sama, fragmen-fragmen ini, maka akan dibentuklah seperti apalah bentuk tembikar ini bisa kelihatan. Walaupun ada yang bolong-bolong seperti ini, tapi masih bisa terlihat. Nah, saya meneliti Atlantis juga begitu. Walaupun ada bolong-bolong ya, tapi kalau saya gabungkan ya arketip yang banyak ya, itu saya gabungkan maka akan terlihat atau bisa dicari di mana lokasi Atlantis itu. Gitu. Dan analogi yang kedua adalah anastilosis yang biasa digunakan untuk menyusun candi-candi yang sudah runtuh ya. Dari batu-batu ini yang berserakan ini bisa disusun ini menjadi sebuah candi. Bentuknya seperti apa? Walaupun mungkin sudah banyak yang hilang ya, itu bisa disusun. Kalau aturan dalam arkeologi, kalau tidak salah 60% harus ditemukan kalau tidak salah ya. 60% harus ditemukan itu baru bisa direkonstruksi gitu. Nah ini juga saya gunakan dalam meneliti Atlantis ya. Jadi arketip itu saya anggap sebagai bongkahan-bongkahan batu runtuhan ini. Saya harus susun satu persatu menjadi sebuah bentuk ya, atau untuk mencari di mana Atlantis. Atau yang paling mudah adalah analogi yang paling mudah adalah dengan bermain puzzle. Jadi ada puzzle seperti ini ya, puzzle ini, potongan-potongan puzzle ini harus kita susun ya, walaupun mungkin nggak lengkap ya, ada yang hilang misalnya, tapi tetap masih bisa disusun ya, menjadi sebuah gambar yang bisa dilihat ada maknanya di sini. Ada banyak makna di sini, ada banyak makna. Nah, saya juga menggunakan ini untuk mencari Atlantis. Maknanya dari tulisan Platon itu Atlantis ada di mana. Baik. Nah, metodenya saya gunakan 6 langkah. Yang pertama adalah interpretasi sumber primer. Kalau di dalam pasal itu adalah mengumpulkan potongan pasal. Ya. Identifikasi petunjuk kontekstual. Ini juga mengumpulkan pasal. Jadi pasal-pasal yang berserakan itu saya kumpulkan. Saya punguti satu-satu, ya, itu baru tahap pengumpulan. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah pendekatan multidisipliner. Artinya adalah identifikasi potongan. Jadi tiap potongan itu ada identitasnya, ya. Bentuk potongannya misalnya, gambarnya, warnanya, ya, garis-garisnya, ya. Itu ada
identifikasi, ada identitas uniknya, ya. Ada properti yang unik, tidak sama dengan yang lain. Kemudian langkah berikutnya adalah analisis penyaringan. Itu yaitu di mana menaruh potongan kunci. Potongan kunci itu adalah potongan puzzle yang menjadi kunci. Ya. Contohnya yang di sudut misalnya atau yang di pinggir ya, itu menjadi kunci. Artinya mudah dipasang. Gitu. Dan berikutnya adalah konsiliensi menyeluruh, yaitu menyusun potongan selebihnya. Jadi kalau potongan kunci sudah tersusun, kemudian sisa-sisanya itu mencoba kita masukkan lagi sehingga menjadi sebuah potongan, menjadi sebuah puzzle yang hampir utuh. Dan terakhir adalah teori yang kuat. Nah, kalau sudah jadi kita susun ya kita pamerkan, kita tunjukkan ke orang lain, loh ini udah jadi loh. Artinya saya tunjukkan ini loh lokasi Atlantis itu ada di mana. Nah, tahap 1 ya. Tahap 1 itu adalah interpretasi sumber primer, yaitu mengumpulkan potongan puzzle. Saya menggunakan metode-metode tadi. Ini contoh analisis sintakmatis dan paradigmatis. Tulisan Platonnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah apa namanya ucapannya, membacanya ya, dengan bahasa Latin. Ya. Nah, ini saya gunakan analisis dari kata-kata ini ya. Pertama-tama ini jelas ya. Kemudian ya, nanti ada kata ya, hampir seluruhnya atau hampir keseluruhan, kondisi umum secara keseluruhan ya. Ini dengan analisis sintakmatis ya, ini tidak mengubah arti. Kondisi hampir seluruhnya, hampir keseluruhan, kondisi umum secara keseluruhan ini bisa diganti-ganti ya. Tata letak atau denah atau lanskap atau topografi ini juga dengan dengan paradigmatis ya, ditukar-tukar substitusi itu tidak merubah arti. Wilayah atau daerah juga ya, di samping atau di dekat ya, itu juga tidak banyak merubah arti. Samudra atau laut tidak berubah artinya. Dikatakan sangat amat tidak merubah arti, menjulang tinggi, agung, dan terjal curam. Ini artinya adalah wilayah Atlantis di dekat samudra ya, yang terjal dan curam. Nanti akan dijelaskan bahwa ini adalah sebenarnya gunung-gunung di Sumatera dan Jawa yang ditulis ini. Nanti akan lebih jelas lagi. Nah, tahap kedua adalah identifikasi petunjuk kontekstual atau mengumpulkan potongan puzzle. Petunjuk kontekstual. Nah, ini dalam penyampaian suatu bahasa dari bahasa satu ke yang lain itu ada yang tidak dimengerti oleh orang lain karena berbeda bahasa ya. Nah, maka dibuatlah biasanya ada yang namanya petunjuk kontekstual atau contextual clues. Petunjuk kontekstual atau konteks clues adalah petunjuk yang terdapat dalam kalimat, area atau bagian yang pembaca dapat digunakan untuk memahami arti kata-kata baru atau asing atau cara deskriptif ya. Itu mengartikan ya. Nah, Solon atau Platon menulis banyak petunjuk kontekstual dalam narasinya. Kenapa begitu? Karena yang pertama, Platon mengutip dari karya Solon yang merupakan interpretasi dari deskripsi pendeta Mesir Sonces. Seperti tadi saya contohkan adalah tentang kelapa tadi. Solon tidak tahu kelapa, tapi pendeta Mesir mau menjelaskan. Itu ada konteks clues di situ. Dan benda-benda yang digambarkan tidak dikenal oleh orang Yunani kuno yang umum. Ya, contohnya tadi ya, kelapa tadi. Nama-nama dalam cerita diubah untuk memudahkan orang Yunani kuno memahami. Ya. Misalnya nama dewa misalnya ya. Kalau digunakan nama dewa aslinya orang Yunani nggak akan mengerti. Maka digunakanlah nama dewa yang dikenali oleh orang Yunani. Contohnya Poseidon, itu adalah dewa laut ya. Itu yang dikenali oleh orang Yunani. Di bawah ini adalah beberapa contoh petunjuk kontekstual, deskriptif kata-kata asing. Nih, ini kelapa tadi ya. Buah-buahan yang memiliki kulit keras, airnya dapat diminum,
dagingnya dibuat makanan dan menghasilkan minyak urapan. Ini tidak ada lain kecuali kelapa. Nah, Sanchez menjelaskan kepada Solon yang seperti ini, karena tidak tahu kelapa itu apa. Hasil bumi yang ditanam, dikeringkan, menjadi makanan, dan yang lainnya merupakan bahan makanan pokok. Digolongkan dalam afto, ini bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani afto, atau spesiesnya adalah afto. Nah, saya gunakan analisis paradigmatis bahwa afto itu artinya adalah biji-bijian atau padi-padian. Maka artinya adalah di Atlantis itu pada masa Solon ada padi atau jagung sebagai makanan pokok. Karena yang biji-bijian yang sebagai makanan pokok adalah padi atau jagung, hanya padi atau jagung. Dan ini dikenal oleh orang Eropa kalau biji-bijian gitu. Orichalcum sekarang hanya sebuah nama digali dari tanah di banyak bagian wilayah, lebih berharga pada masa itu daripada apapun kecuali emas. Dinding ketiga menyala dengan cahaya merah orichalcum. Nah ini setelah saya gunakan analisis tadi, ini artinya adalah zirkon. Zirkon ini adalah sebuah batu ya, batu atau apa namanya mineral ya, mineral yang banyak ditambang di Kalimantan dan juga ada juga di daerah mana Indochina ya, ada juga. Produk zirkon sungguh sangat berharga setelah emas, memiliki kualitas batu permata dan populer sebagai tiruan berlian. Jadi berlian tiruan itu terbuat dari zirkon. Kita beli berlian ya, kalau yang ngaji jelas mahal sekali ya. Umumnya adalah tiruan, itu terbuat dari zirkon. Zirkon dapat diolah untuk memunculkan warna yang berbeda. Yang merah dikenal sebagai hyasin. Ini contohnya ya, berwarna merah seperti ini. Setelah dipoles, sifatnya berkilau seperti berlian yang tidak dimiliki oleh logam. Itulah sebabnya Plato menggambarkannya dengan kata-kata berkilau dan cahaya secara khusus. Dan tidak ada logam yang berwarna merah atau seperti api, sehingga orichalcum adalah sebuah logam. Kalau teori-teori lain ya menganggapnya orichalcum itu logam, dan nggak ada logam yang berwarna merah. Ini adalah beberapa contoh petunjuk tekstual penamaan dari nama asing yang diubah. Dewa Poseidon misalnya, ini sudah dirubah namanya. Dewa laut atau air, pendiri hukum, mengendarai makhluk laut mitologis, dewa tertinggi di masanya. Nah, kalau di Nusantara itu adalah Baruna. Baruna itu adalah dewa laut atau dewa air. Dia juga pendiri hukum, juga mengendarai makhluk laut mitologis yang disebut dengan Makara, dan dewa tertinggi di masa awal. Baruna itu dewa tertinggi sebelum ada dewa Batara Guru ya, itu Baruna lebih dikenal daripada Batara Guru. Dan juga Herakles, putra dewa tertinggi, kelahirannya tidak senonoh, memiliki nafsu yang tak terpuaskan dan bersifat sangat kasar, brutal dan kejam. Ini archetype-nya ya, arketipnya adalah ini. Nah, Herakles ini kalau di Nusantara adalah Batara Kala. Kisahnya juga mirip, kisah kelahirannya misalnya mirip. Oke, lanjutkan ke penelitian saya tahap ketiga, yaitu pendekatan multidisipliner, yaitu mengidentifikasi potongan. Analogi saya adalah mengidentifikasi potongan puzzle. Nah, dari teks Platon dan petunjuk kontekstualnya, ini sebagai pengisyarat ya. Kemudian menggunakan analisis pragmatis atau signifikansi, analisis paradigmatis, termasuk juga uji komutasi, analisis pragmatis ya, menggunakan multidisipliner tadi, referensi dari berbagai macam ilmu. Atau kalau Bates itu menyebutnya mitos, konteks fisik atau sosial ya. Dari antropologi, arkeologi, sejarah, linguistik, biologi, genetika, pemetaan, literatur klasik, filsafat, dan semua ilmu ya. Saya mencoba untuk menguasai ilmu-ilmu ini. Di samping ilmu-ilmu yang sudah saya kuasai, misalnya geologi, pemetaan, dan lain-lain, kelautan, ya.
arkeologi juga saya menguasai, ya, geografi, ya. Itu saya masukkan sebagai referensi untuk melakukan analisis ini. Nah, hasilnya adalah sebuah makna, yaitu sebuah terisarat atau arketip, ya, makna atau terisarat atau arketipnya. Baik. Kalau saya analogikan sebuah potongan puzzle, itu adalah mengidentifikasi warna beserta sifatnya, warnanya apa, objek apa yang nampak, misalnya ini daun, pohon, ya, bentuk dan ukuran potongan, ya, bentuk pemotongan ini dan juga bentuk penguncinya. Ini akan unik, harus nyambung ke yang lain, ya. Nah, setiap potongan ini punya identitas. Identitas ini adalah terisarat orde kedua. Identitas itu adalah seperangkat sifat yang melekat pada pengisyarat. Jadi punya identitas ini, punya properti, ya, punya properti yang tersendiri. Nah, potongan kunci adalah potongan-potongan yang seharusnya ditempatkan di sudut, di tepi, atau yang memiliki hubungan yang berdekatan. Contohnya adalah mana, ya? Nanti ini satu persatu akan saya sampaikan. Sini ada pengisyarat kunci, ada teks yang tulis oleh Platon, dan mitos saat ini dan masa lalu kalau ada, kemudian dicari apa terisaratnya, terisarat orde keduanya atau arketipnya, ya. Yang pertama adalah mengubah nama dari kisah aslinya. Ini adalah teksnya Platon. Namun sebelum melanjutkan lebih jauh dalam narasi, saya harus memperingatkan Anda bahwa Anda tidak perlu terkejut jika Anda mungkin mendengar nama Helena, ya, bangsa Helena, bangsa Yunani, diberikan kepada orang asing. Saya akan menjelaskan alasannya. Solon yang bermaksud menggunakan kisah itu dalam puisinya, menyelidiki arti nama-nama itu, dan mendapatkan bahwa tulisan dari orang Mesir purba telah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka sendiri atau Mesir kuno, dan ia mendapatkan kembali arti dari beberapa nama, dan ketika menyalahnya kembali, menerjemahkannya ke dalam bahasa kita atau bahasa Yunani. Jadi sudah dalam bahasanya pun sudah 3 kali, ya, dari Mesir purba ke Mesir kuno dan kemudian ke bahasa Yunani. Nama-namanya juga begitu, sudah 3 kali ganti. Mitosnya adalah atau pengetahuan orang saat ini adalah bahasa Mesir purba dan masa Sonjes, bahasa Yunani pada masa Solon. Ini yang saya pelajari selama 5 tahun, ya, bahasa Yunani pada masa Solon, Yunani kuno, ya. Nah, apa arketipnya? Apa maknanya? Nama-nama dalam kisah diubah dari Mesir purba menjadi Mesir masa Sonjes atau Mesir kuno. Solon mengubahnya lagi ke dalam Yunani, termasuk nama tempat dan nama Atlantis telah diubah namanya. Jadi Atlantis sendiri bukan nama asli. Yang merubah adalah orang Yunani. Kisah asli telah mengalami proses lokalisasi, karakterisasi, prologasi, dan metaforisasi. Sudah menjadi legenda. Nah, ini orang Yunani itu memang suka merubah nama, ya, dan mengasosiasikan tempat lain di tempat mereka sendiri. Kisah Bahtera Noh misalnya di Yunani menjadi Dekalion. Ya. Kisahnya mirip, hampir sama dengan kisah Noh. Ya. Artinya mereka mengadopsi kisah dari tempat lain dengan nama mereka dan tempat mereka. Waktu kejadian, kuncinya 9.000 tahun adalah jumlah tahun yang telah berlalu sejak saat saya berbicara. 9.000 tahun adalah jumlah tahun yang telah berlalu, dari 9.000 tahun. Tapi pada saat itu makmur seperti sekarang dan menghasilkan jauh lebih banyak hasil bumi dan seterusnya, ya. Nah, saat kuncinya mitos masa lalunya adalah kalimat itu diucapkan oleh Sonjes kepada Solon yang diketahui hidup pada sekitar 600 sebelum Masehi. 9.000 tahun yang lalu pada waktu Sonjes atau Solon adalah pada kira-kira 9.600 sebelum Masehi atau 11.600 tahun lalu. Nah, periode Atlantis adalah sebelum dan sampai sekitar 11.600 tahun lalu. Jadi dari sini, ya, ada arketip, ada makna bahwa Atlantis itu
masanya adalah 11.600 tahun yang lalu atau sebelumnya, karena hancurnya pada 11.600 tahun yang lalu. Tidak semua peristiwa dalam kisah berada pada periode Atlantis, tapi juga pada masa Sontis atau Solon. Jadi tidak semuanya itu yang dikisahkan itu kisah tentang periode Atlantis, tapi juga periode Solon. Misalnya cerita tentang kelapa tadi ya, itu adalah pengetahuan oleh Sontis pada masa itu. Artinya kira-kira 900 sebelum Masehi di Indonesia itu sudah ada kelapa. Jadi tidak semuanya masa Atlantis. Nah, kemudian lokasi Atlantis relatif terhadap Mesir. Atlantis terletak di titik yang jauh di Samudra Atlantik. Ini tulisannya. Titik yang jauh di Samudra Atlantik. Ini yaitu pada masa Sontis ya, 600 sebelum Masehi. Nah, mitos sekarang adalah Samudra Atlantik adalah samudra yang menempati cekungan berbentuk es. Ya, Samudra Atlantik yang sekarang yang ada di sebelah barat Eropa atau sebelah timur Amerika. Nah, mitos masa lalunya berbeda. Jadi pengetahuan masa lalunya itu berbeda, bahwa Samudra Atlantik itu adalah semua samudra yang mengelilingi bumi bagi orang Mediterania atau orang Yunani lah, saya bilang ya, atau orang Mesir lah. Samudra Atlantik adalah semua samudra yang mengelilingi bumi. Sekarang dibagi menjadi Samudra Pasifik, India, dan Atlantik. Ini tertulis ini oleh Herodotus, Platon, Aristoteles, Strabo. Ini abad ke-1 Masehi pun masih Samudra Hindia misalnya masih disebut sebagai Samudra Atlantik. Jadi jauh relatif terhadap terletak di titik yang jauh di Samudra Atlantik harus kita artikan sebagai titik yang jauh di seberang samudra. Begitu. Atlantis terletak jauh di titik yang jauh dari Mesir atau Yunani, melintasi Samudra Pasifik, India atau Pasifik, atau kita sebut samudra saja. Atlantis bukan terletak di sekitar Mediterania, karena disebutkan titik yang jauh ya, yang jauh dari Yunani, bukan di sekitar Mediterania, Eropa, Afrika Utara, atau Asia Barat, tempat yang dikenal oleh Solon. Nah, maaf, Prof. Ya, Prof, bisa dipercepat ya, Prof ya, karena waktunya. Oh ya, ini belum ada separuh nih. Dipercepat ya, Prof, tolong ya, Prof. Oh ya, baik kalau gitu. Baik. Ini contohnya, ini yang dari Herodotus menyebutnya Samudra Atlantik itu yang semua samudra yang mengelilingi dunia. Jadi peta dunia waktu itu masih terbatas pada Asia, Afrika, dan Eropa saja. Ini samudra, kita sudah tahu semua ya, ada 3 samudra yang utama. Kemudian yang berikutnya adalah tentang iklim, vegetasi, flora dan fauna, dan identitas kesesuaian. Ya. Nah, intinya ini adalah bahwa dari kata-kata Platon ini kita ambil arketipnya, kita ambil maknanya, itu adalah Atlantis terletak di wilayah yang memiliki ciri-ciri di atas. Nah, itu seperti itu, ya. Tropis ya. Karakteristik iklim tropis, vegetasi lebat, flora dan fauna sangat beragam, cocok untuk pertanian dan peternakan dan sebagainya ya. Nah, kemungkinan hanya ada 3, di Asia Tenggara, Afrika Tengah, atau Amerika Tengah. Nah, ini jadi daerah tropis itu hanya ada 3. Di sini, di sini, di sini. Nah, kemudian identitas geografi wilayah kekuasaan. Ini adalah cukup arketip yang cukup kuat ini. Wilayah kekuasaan ini adalah wilayah Sundalandia ya, yang saya sebut Sundaland ya, presentasi saya sebelumnya, karena berdasarkan deskripsi Plato adalah sangat sesuai ya. Ini definisinya saya jelaskan di lembar berikutnya. Wilayahnya ya, lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil pada masa Sontis atau Solon. Kita bandingkan ya, ini Libya dan Asia Kecil pada waktu itu ya. Ini adalah seperti ini, bukan Libya sekarang ya. Asia itu adalah Asia Kecil, Turki sekarang ya. Kalau digabung, kita bandingkan dengan wilayah Sundalandia ini, memang sedikit lebih besar ini Sundaland ini. Kemudian di tempat lain tidak ada, ya. Tidak ada yang wilayah seluas itu. Jalan menuju ke pulau lain dari Mesir itu jalan menuju ke pulau lain dan melewati pulau-pulau itu
dapat menuju ke benua di seberangnya yang meliputi Samudra Sejati. Jadi ke pulau ada pulau-pulau lain yang bisa menyeberang ke dunia seberangnya yang meliputi samudra. Dan sekelilingnya adalah samudra. Ya. Kalau kita lihat di sini di dunia di peta dunia ini hanya ada satu tempat, hanya ada di sini. Di tempat lain nggak ada. Nih, ini saya gambarkan tadi. Sebenarnya adalah wilayah Atlantis menuju ke pulau-pulau lain. Ini ada pulau-pulau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Dan dari pulau-pulau ini dapat menyeberang ke benua yang ada di seberangnya yang dikelilingi oleh lautan atau samudra, yaitu benua Australia atau Sahul waktu itu yang masih bergabung dengan Papua. Kemudian wilayahnya yang terjal dan menjulang pada sisi samudra, tadi sudah jelaskan ya, gunung-gunung di Jawa dan Sumatera. Kalau dari arah ini Mesir di sini ya. Kemudian lebih besar dari Libya dan Asia Minor. Tadi ini kalau saya plot ya ini cocok ya gitu. Oke, ada juga misalnya di Amerika Tengah ya, hampir sama ini juga wilayahnya nggak tahu di sebelah mana ya. Kalau kita lihat ini jalan menuju pulau-pulau lain cocok sesuai ya. Tapi ya kalau dilihat dari Mesir mulai dari sana ini kebalik karena pulau-pulau dulu baru daratannya begitu. Menyeberang ke benua di seberangnya. Ini bukan benua ini karena bisa melewati sini. Bukan benua lain maksudnya begitu. Nah, kalau wilayah yang terjal ini cocok di sini memang terjal gitu. Ada yang menteorikan ada di sini, tapi ada kelemahannya juga dan juga satu kelemahan bahwa orang Mesir itu tidak mengenal Amerika, belum tidak ada catatan-catatan tentang Amerika. Tapi kalau tentang Asia Tenggara ada. Dan mulut laut ya. Ada sebuah pulau yang telah di seberang di dalam mulut laut yang oleh Anda orang Yunani disebut Tugu Herakles. Nah, Tugu Herakles itu adalah sebutan orang Yunani tentang mulut laut. Ini yang saya memakai analisa ya, tugu. Tugu itu secara denotatif biasanya batu tegak yang digunakan untuk tujuan peringatan. Sedangkan untuk konotatif adalah sebuah penanda buatan maupun alami, batas wilayah atau geografis. Nah, Tugu Herakles ini adalah mitos orang Yunani, metafora untuk batas pengetahuan geografis maritim Yunani, batas yang tidak pernah statis. Jadi mulut laut ini digambarkan oleh Sanchez seperti Tugu Herakles, karena Tugu Herakles itu adalah sebuah mulut laut. Sebuah mulut laut di Atlantis di mana kedua tanjung di sisinya digunakan sebagai penanda pengetahuan geografis maritim. Dalam tradisi Yunani disebut Tugu Herakles. Jadi bukan berarti di Yunani ya. Ini dari gambarannya. Ya. Ada tanjung, ada mulut laut. Nah, Atlantis itu ada di dalam laut, ya. Kemudian Athena dalam tanda petik itu ada di luar laut, ya, di luar gitu. Nah, ini adalah mulut laut. Mulut lautnya di sini. Kalau di sana di yang namanya Tugu Herakles itu pun berubah-ubah tempatnya tergantung pengetahuan orang Yunani. Pada awalnya hanya di sini mulut lautnya itu. Kemudian berubah di Selat Sisilia. Pada masa Plato itu ada di sini Selat Sisilia. Dan kemudian berubah lagi ke Selat Gibraltar karena pengetahuannya lebih luas. Ya. Tapi ini tradisi mereka. Orang Mesir sendiri, Plato sendiri menulis bahwa yang menurut Anda, yang kalau di tempat Anda itu namanya Tugu Herakles. Seperti itu. Artinya Atlantis bukan di tempat Anda. Gitu. Kemudian produk mineral. Ini adalah kaya mineral ya. Ada apa? Atlantis berada di wilayah di mana emas, perak, perunggu dan timah berlimpah. Kemungkinan besar adalah Asia Tenggara yang memiliki mineral-mineral ini. Emas hanya dikenal di zaman dahulu hanya dikenal di Sumatera. Ya. Perak juga di Jawa atau di semenanjung Malaysia. Perunggu, timah juga hanya ada di Asia Tenggara waktu itu hanya dikenal. Mereka belum mendapatkan timah dari tempat lain. Ini ya contoh mineralnya ya. Ini timah nih ya, yang warna ungu adalah timah yang mereka tidak hanya mengenal dari daerah sini. Dan zirkon tadi sudah saya jelaskan ya, zirkon itu adalah
ditulis oleh Plato dengan deskripsi. Nah, kalau kita lihat petanya, sirkon itu hanya ada di Asia Tenggara, ya, di Cina, di Australia ada juga, dan juga Afrika Timur dan Madagaskar. Gitu. Di Indonesia itu di Kalimantan, banyak di Kalimantan. Sekarang diekspor buat industri elektronik. Nah, kemudian gajah, ya. Nah, Atlantis berada di wilayah di mana terdapat banyak gajah. Kalau menurut Plato ada banyak gajah di Atlantis, baik di kawasan gajah di Asia atau Afrika. Jadi pada masa Solon, jadi Solon menjelaskan Indonesia itu di sana banyak gajah, gitu. Banyak sekali gajah. Nah, ini kemungkinannya hanya ada 2 tempat, di Asia atau di Afrika. Kemudian tradisi pengorbanan kerbau atau banteng, ya. Jadi di Atlantis itu ada tradisi mengorbankan, kalau Plato menulisnya banteng. Tapi karena di Yunani tidak ada kerbau, tidak ada kerbau, kemungkinan yang dimaksud adalah kerbau. Ya. Tradisi pengorbanan kerbau dapat berakar dari periode Atlantis. Ini arketipnya. Ini kalau saya cari, ya, ini tradisi pengorbanan kerbau itu hanya ada di sini nih, di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kemudian kelapa, tadi sudah saya sebutkan, ya, kelapa dibudidayakan di wilayah Atlantis pada masa Sonsis atau Solon. Kemudian ini kelapa itu awalnya menurut penelitian, ya, Olsen, ya, 2011, berasal dari Asia Tenggara dan kemungkinan juga Asia Selatan, ya. Kemudian orang-orang Austronesia ini memperdagangkannya sampai ke Afrika Timur, bahkan sampai ke Amerika. Karena terdeteksi juga di Amerika kelapa ada, gitu. Kemudian biji-bijian sebagai makanan pokok tadi saya sebutkan, kemungkinan adalah beras, ya, karena biji-bijian sebagai makanan pokok hanya jagung dan beras, ya. Nah, yang dimaksud oleh Platon, oleh Sonces, kemungkinan adalah beras atau padi, ya. Itu arketipnya. Ini adalah penghasil padi sekarang, ya, saat ini, ya, banyak di Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan. Ya. Dan rempah. Nah, ya, kita tahu bahwa rempah Indonesia, ya, atau Nusantara ini sangat terkenal di seluruh dunia dari zaman dulu, ya. Nah, orang Mesir, si Sonces ini juga bercerita di sana banyak rempah, gitu, karena mereka sudah mengenal bahwa di sini memang mereka mencari rempah juga ke sini. Rempah adalah produk dari wilayah Atlantis. Ini adalah rute perdagangan rempah. Jadi dari Asia Tenggara sampai ke Afrika Timur, bahkan sampai ke Mesir dan Eropa untuk perdagangan rempah. Dan terumbu karang. Oleh karena itu, laut di bagian-bagian itu tidak dapat dilalui dan tidak dapat ditembus karena ada beting atau karang, ini paradigma dari lumpur atau tanah liat atau tanah atau batuan yang menghalangi lintasan, dan ini disebabkan oleh penurunan pulau. Jadi saya menggunakan analisis paradigma, ya, apa yang beting, ya, atau gundukan atau karang, ya, yang atau yang bukit kecil yang ada di bawah laut, tidak lain kecuali terumbu karang. Gitu. Ini analisis paradigma saya. Nah, kota Atlantis itu sendiri diceritakan sudah tertutup terumbu karang dan tidak dapat dilalui karena ada karangnya tadi. Memang sekarang ini juga tempat itu yang di Laut Jawa itu juga tidak dapat dilalui karena kapal akan kandas ke situ. Ini adalah terumbu karang di seluruh dunia yang kedalamannya di bawah 60 meter. Nah, oke. Kemudian tahap 4 adalah analisis penyaringan, di mana menaruh potongan kunci. Nah, dari arketip tadi, kemudian disusun. Itu kita ibaratkan sebuah potongan puzzle. Ini saya menggunakan ini konsiliensi. Konsiliensi atau konferensi bukti atau konkordansi bukti dalam sains dan sejarah adalah suatu prinsip bahwa bukti dari sumber yang independen dan tidak terkait dapat menuju pada suatu kesimpulan yang kuat. Jadi berbagai macam bukti-bukti, walaupun tidak menunjukkan itu bukti, tapi kalau itu saling terkait, itu menjadi bukti yang kuat. Itu yang disebut dengan konsiliensi. Nah, saya juga menggunakan seperti itu. Kalau kita ibaratkan menyusun puzzle adalah menyusun potongan kunci, yaitu yang sudut, pinggir, ya. Kemudian ada ini yang bisa menyambung, ya, dengan bagus menyambung. Misalnya ini
Ini gambar apa namanya karang-karang ya, batu-batu yang bisa menyambung. Ini yang disebut dengan potongan kunci. Gitu. Nah, potongan kunci itu ya tadi ya, arketip ode kedua itu adalah potongan kunci. Ini waktu misalnya. Berarti adalah sebelum dan sampai sekitar 11.600 tahun lalu. Daerah yang dihuni manusia 11.600 tahun yang lalu. Ya. Nah, Sundaland itu sudah dihuni manusia. Ya. Representasi saya yang lalu. Atlantis terletak jauh dari Mesir, Yunani, di seberang lautan, bukan di daerah sekitar Mediterania. Daerah di seberang lautan yang jauh dari Mesir, Yunani, bukan di sekitar Mediterania, Eropa, Afrika Utara, atau Asia Barat. Atlantis terletak di wilayah yang beriklim tropis, vegetasi yang lebat, flora dan fauna yang sangat beragam, cocok untuk pertanian dan peternakan. Ini ada 3 kemungkinan, Asia Tenggara, Afrika Tengah, atau Amerika Tengah. Dan wilayah Atlantis adalah wilayah Sundalia pada, yaitu yang saya jelaskan tadi, deskripsi detail tentang geografi Atlantis. Ini hanya ada 1 kemungkinan, tempatnya yaitu Sundalandia atau Asia Tenggara. Ini sangat kuat ini kutipnya. Kuncinya itu sangat kuat, apa namanya, potongan pasalnya sangat kuat. Atlantis berada di wilayah di mana emas, perak, perunggu, timah, dan zirkon berlimpah. Kemungkinan besar adalah Asia Tenggara. Atlantis berada di wilayah di mana gajah berlimpah, kawasan gajah di Asia atau Afrika. Tradisi pengurusan kebun dapat berangkat dari kota Atlantis. Ya, kemungkinannya adalah Asia Selatan, Asia Tenggara, Tiongkok Selatan. Kelapa dibudidayakan di wilayah Atlantis pada waktu Sonjes atau Solon, Asia Tenggara, India, Pasifik, Amerika Tengah. Padi dibudidayakan di wilayah Atlantis pada waktu Sonjes Solon. Kemungkinannya adalah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Rempah-rempah adalah produk dari wilayah Atlantis pada waktu Sonjes atau Solon. Kemungkinannya adalah Asia Tenggara. Runtuhan kota Atlantis tenggelam oleh kenaikan air laut pasca glasial dan tertutup oleh terumbu karang pada waktu Solon. Wilayah laut dengan perairan yang hangat, dangkal, jernih, dan cerah dan beriak. Ini ya kemungkinan adalah Asia Tenggara. Kemudian ode ketiganya, ya, atau arketip ode ketiganya adalah ini semua digabungkan, semua ini tadi digabungkan, konsiliensi, dicari konsiliensinya. Nah, kemungkinan besar adalah Atlantis ada di Sundalandia atau di Asia Tenggara. Tidak ada tempat lain selain di Asia Tenggara. Karena kalau di tempat lain ya banyak yang tidak sesuai ini arketipnya. Oke. Nah, dari sini baru dapat 1, yaitu nama Atlantis. Dari toponomi Atlantis tadi. Atlantis adalah nama kerajaan dan wilayah kekuasaannya, yaitu di Sundalandia. Jadi wilayah kekuasaan Atlantis adalah Sundalandia pada 11.600 tahun lalu. Baik, kemudian tahap kelima, metodenya adalah konsiliasi menurun, dan cari konsiliasinya atau menyusun potongan pasal selebihnya. Jadi ini sudah tersusun, kemudian yang lain ini dimasuk-masukkan. Walaupun tadinya tidak jelas ini apa ya, tapi ternyata bisa nyambung ya, bisa cocok gitu loh. Ini kalau kita gambarkan dengan diagram seperti ini. Contohnya adalah gajah. Itu ada di Afrika, di Amerika, di Asia ya. Kemudian ini 2 musim misalnya, hanya di Amerika Tengah, Afrika Tengah atau Asia Tengah. Ini berpotongan di Asia Tenggara. Juga yang lain-lain ini semua dipotongkan, ketemunya di Asia Tenggara. Ya. Nah, ini diceritakan ada sebuah dataran dan seterusnya panjang deskripsinya, sangat detail ya. Ini saya jelaskan di sini. Nah, ukurannya seperti ini datarannya ya. Datar mulus dan rata dikelilingi oleh pegunungan ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya yang dikelilingi oleh pegunungan di Kalimantan dan di mana ini Khmer atau Kamboja dan juga di Thailand sana. Menurun menuju ke laut ya, semuanya menuju ke laut, yang 2 ini, yang ini menuju ke danau tidak cocok. Menghadap ke selatan, 3-tiganya menghadap ke selatan, terlindung dari utara ya, ini karena ada pegunungan ya. Persegi panjang dan lonjong. Pasir. Persegi panjang atau lonjong, bentuknya seperti ini. Panjangnya juga ada. Nah, ini yang cocok hanya ada 1 di Kalimantan sisi selatan yang cocok dengan deskripsi tadi. Arketipnya ya, itu hanya ada di sini, menunjukkan di sini. Ini ukurannya ya, menghadap ke selatan ya, terbuka ke laut ya. Terus sistem salurannya, di dalam salurannya ya, saya jelaskan langsung ke gambar saja. Jadi dalam daratan ini terdapat sistem saluran atau sungai lah kalau sekarang ya, ditulis oleh Platon. Nah,
Ini adalah sistem saluran, itu ada 3 ya, yaitu saluran terusan ya ini sekarang disebut dengan anjir ya di Kalimantan Selatan itu sistem anjir. Anjir ini adalah terusan menghubungkan 2 sungai. Kemudian ada saluran pedalaman ya. Ini adalah sungai-sungainya, sungai utama, Sungai Barito, Sungai Kapuas ya dan sebagainya. Dan ada saluran irigasi yang menyadap dari saluran tersebut untuk mengairi sawah. Jaraknya adalah 20 km. Nah ini cocok ya, sesuai ya. Juga kalau dari hidrolika ya, saya hitung hidrolikanya ya, kapasitas sungainya ini ya, kalau deskripsinya Pak Plato ya, kapasitasnya sama dengan kapasitas sekarang. Artinya secara energi itu sama. Artinya air yang dipindahkan oleh sungai, yang diangkut oleh sungai itu kapasitasnya sama persis ini, hampir sama ini. 5.550 dengan 5.600. Nah, ini tentang Laut Atlantis dan mulut laut. Tadi sudah jelaskan ya bahwa Atlantis itu terletak di dalam laut ya, yang memiliki sebuah mulut laut ya. Nah, dari peta Sundalen tadi yang memiliki mulut laut hanya ada satu pada waktu itu, sudah 1.500 tahun yang lalu, yaitu Laut Jawa. Hanya ada satu mulut laut. Nah, Atlantis itu berada di laut itu, gitu. Nah, ada di sebuah pulau. Nah, Pulau Atlantis itu di dalam Laut Atlantis, terletak di dalam mulut laut. Nah, di mulut laut ini adalah di dalamnya, di dekat dataran, di dalamnya di sini, ya, datarannya ini, ya, di dekat. Nah, kemungkinan adalah di sekitar sini. Nah, dan kota Atlantisnya sendiri, ya, disebutkan ya, itu di dalam mulut laut tadi, ya, di sekitarnya itu dikelilingi oleh benua tak berbatas. Ini adalah Sundalandia, ya, dan setelah itu di luarnya ini ada samudera, ya, begitu. Dan ada sebuah pulau di sini. Ya. Kemudian kotanya ini ya digambarkan secara detail oleh Platon ya seperti ini. Jadi lingkaran dari lingkaran air, kemudian ini daratan, kemudian ini pusat pemerintahan. Nah, ini ada sebuah bukit kecil di mana di atasnya ada kuil Poseidon dan sebagainya ya. Ini dengan ukuran yang detail, ini ada ukuran masing-masing, ada ukurannya ini disebutkan oleh Platon. Diameternya sekitar 5 km. Nah, ini seperti ini. Nah, reruntuhannya itu ya kemudian tertutup oleh terumbu karang secara pelan-pelan. Ya. Jadi setelah hancur ya, kemudian reruntuhannya itu tenggelam secara pelan-pelan. Ya, itu dijelaskan oleh Plato. Ya. Nah, kemudian tertutup oleh terumbu karang. Nah, ini yang survei yang sudah dilakukan di Laut Jawa seperti ini ya. Saya gambar di sini, ya, elevasinya ada, kemudian saya plot ini lingkaran-lingkaran ini ke sini, masih ada terlihat ya, walaupun tutup terumbu karang, polanya ya, pola lingkarannya masih kelihatan, kemudian ada pola bukitnya juga masih ada di sini, tidak jauh dari pusatnya, seperti itu. Namanya adalah Gosong Gia, sebuah terumbu karang. Dan secara geologi ya, itu batunya berwarna putih, hitam dan merah, kemudian ada mata air panas dan dingin, kemudian batunya batuan kuat, dapat dilubangi. Nah, ini saya bandingkan dengan Pulau Bawean, ya, karena memiliki kira-kira memiliki karakteristik yang sama dengan Pulau Atlantis yang digambarkan ya, dan berada dalam satu busur geologi yang disebut dengan busur Bawean. Ini. Jadi Bawean ini adalah prototip dari Pulau Atlantis ya. Di sana ada batuan beku ya, batuan kuat tadi, batuan 3 warna tadi ya, ini ya. Dan juga ada mata air panas dan dingin ya, di sana ada banyak ya. Nah, kemudian mitos dewa laut ya. Itu tentang tadi saya sebutkan tentang Poseidon ya, itu ternyata adalah mirip sesuai dengan mitos Poseidon ya, yang namanya Baruna ya, Baruna di Nusantara ya. Nah, ini mirip sekali karena mengendarai Makara, yaitu makhluk laut
yang antara kepala sama ekornya itu berbeda, kemudian dewa laut, kemudian bendera hukum. Ya. Nah, Poseidon ini adalah asli Nusantara ya, bukan dari India ya, karena ini dari sebelum ajaran-ajaran dari India, nama Poseidon ini sudah ada, jadi bukan dari India. Nah, kemudian Kalimantan itu dulunya adalah Warunapura namanya, atau Pulau Baruna, pulaunya Dewa Baruna gitu. Nah ini contohnya dari nama Baruna itu, kemudian di dalam negara Kertagama atau Barune atau Barune ya, ini tentang Kalimantan, dan sekarang adalah negara Brunei. Orang menjajah menyebutnya Brunei, dan orang Tiongkok menyebutnya Boni. Nah, sekarang orang Belanda dan orang Inggris menyebutnya Borneo. Jadi Borneo ini asalnya dari Baruna. Dan gempa bumi dan tsunami ya, kita tahu bahwa di wilayah kita itu banyak sekali gempa bumi dan tsunami. Nah, Atlantis itu hancur, jadi hancurnya itu karena gempa bumi dan tsunami. Jadi kita bayangkan tsunami Aceh misalnya, hancur lebur kotanya ya karena tersapu oleh tsunami dan juga gempa bumi. Setelah itu kemudian hilang manusianya pada mati, sehingga tinggal runtuhannya saja. Nah, kemudian karena kenaikan muka air laut secara pelan-pelan menjadi tenggelam. Gitu. Jadi tenggelam sama hancurnya itu tidak bareng ya. Kalau tenggelamnya itu secara pelan-pelan, kalau hancurnya sekaligus. Nih, tenggelam nanti setelah hancur. Jadi setelah hancur baru tenggelam pelan-pelan. Ini sesuai sekali dengan kenaikan laut pasca glasial. Jadi seperti saya jelaskan dalam presentasi saya yang lalu tentang Sundalandia, bahwa dari zaman es sampai sekarang itu ada yang namanya pasca glasial, yaitu pasca itu artinya pos, ya, setelah artinya ya. Pos itu bahasa Inggris, pasca itu bahasa Sanskerta ya. Bacanya pasca bukan pasca ya. Pasca glasial itu adalah masa setelah glasiasi, setelah zaman es. Ya. Dan ada juga disebutkan kuda. Ya. Kuda itu untuk pacuan dan peperangan. Nah, ini ya, kalau pengetahuan sekarang ya, itu kuda itu disebutkan berasal dari Eropa atau Arab gitu ya. Tetapi ini kalau kita andaikan sebuah potongan puzzle, tapi kalau dipasang di Atlantis cocok gitu ya, sesuai gitu pasang. Nah, ternyata ya ada peninggalan-peninggalan ini manusia di Indonesia ini di gua-gua ya, yang tinggal di gua-gua ya, karena masih utuh, tidak terusak oleh cuaca. Gambaran tentang kuda, orang naik kuda artinya sudah terdomestikasi ya. Dan lukisan-lukisan ini umurnya lebih dari 10.000 tahun, bahkan ada yang bilang 18.000, ada 8.000, ada yang 40.000 tahun gitu. Artinya memang kuda itu sebenarnya sudah ada di Nusantara ini, gitu, bukan dari sana. Ya. Mungkin di sana juga sudah ada, tapi di sini juga orang membudidayakan sendiri, mendomestikasi sendiri. Lumba-lumba juga, kalau di sini jelas lumba-lumba itu senang laut yang dangkal ya, dangkal perairan tropis. Ya. Ini disebut lumba-lumba. Ini adalah habitat lumba-lumba ya, banyak di sini akan banyak ya, terutama di tropis dan yang laut dangkal. Kemudian kopi, ya. Jenis kastanya yang memberikan kesenangan dan hiburan. Ini saya arketyp ya, yang maknanya saya maknakan sebagai kopi. Ya. Kalau kita baca sejarah kita browsing ya, semua cerita atau tertulis bahwa kopi berasal dari Ethiopia asalnya ya. Tapi itu pada abad 16 baru diketahui ya. Nah, tapi ini kok menyebutkan bahwa kopi itu ada di Atlantis atau di Nusantara. Nah, ini sebuah potongan pasal yang pas dipasang di sini ya. Tapi catatan lain menunjukkan begitu. Nah, setelah saya selidiki ya, bahwa kopi itu ternyata sudah ada di
Indonesia itu paling tidak pada abad ke-8 atau 9 awal. Karena apa? Karena ada prasasti yang menyebutkan kopi, disebut kawa. Di sini disebut kawa. Kemudian di peripehnya Candi Plausan misalnya, itu ada kopi, biji kopi ya. Kemudian di Sumatera itu ada menyebutnya kawa semua. Di Jawa itu biji kawa. Ya. Nah, kemungkinan adalah kawa ini dibedakan oleh orang Arab, ya, nah, diambil dari Sumatera kemungkinan biji kopi ini, kemudian dibedakan oleh orang Arab, di sana disebut dengan kahwah, ya, tulisnya kahwah ya. Kemudian orang Turki menyebutnya kahvi, ya, dan oleh orang Eropa jadi kopi, begitu. Nah, kemudian tape ini juga hasil bumi yang dibusukkan dengan jaga yang dihidangkan setelah makan malam. Ya. Nah, ini kemungkinan adalah tape. Sudah jelas kalau di sini. Tape itu hanya ada di Asia Tenggara. Nah, ini yang terakhir adalah kisah nyata. Ditulis oleh Platon di dalam narasinya, sebuah kisah Atlantis yang meskipun asing dipastikan nyata, telah dibuktikan kebenarannya oleh Solon. Jadi Atlantis itu bukan Atlantis yang kisah aslinya ya, yang bukan yang setelah jadi legenda, itu adalah sebuah kisah nyata, bukan fiksi. Kota dan warganya yang kemarin Anda gambarkan kepada kami dalam fiksi, sekarang kami akan pindahkan ke dunia yang nyata dalam kisah Atlantis. Artinya karena di sini sudah ditulis beberapa kali oleh Platon, ini adalah sebuah kisah nyata. Nah, kenapa Atlantis dianggap sebagai kisah nyata atau bukan? Nah, tertulis dalam narasi bahwa Atlantis adalah kisah nyata tadi yang saya sebutkan. Terdapat benda-benda yang digambarkan dalam kisah yang tidak dikenal oleh orang Yunani kuno pada umumnya dengan narasi deskriptif dan yang rinci atau petunjuk kontekstual, misalnya kelapa, padi, kopi, tape, geografinya tadi juga disebutkan dengan detail, ya, gitu. Banyak peneliti yang berusaha menemukan Atlantis tempat yang salah, kemudian menganggapnya sebagai cerita fiksi karena mereka tidak dapat menemukan di tempat yang mereka cari, dianggap sebagai cerita fiksi. Kurangnya pemahaman tentang sumber primer, ya, karena tidak meneliti betul dengan metode yang betul tentang sumber primernya, yaitu catatannya Plato, membuat pencarian di tempat yang salah, mencarinya di tempat yang salah, dikira di sekitar Eropa, padahal tidak mungkin di sekitar Eropa. Bukan juga karena penelitian tidak dilakukan secara komprehensif, tidak mempelajari secara mendalam. Ya. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan pseudoscience, ya, jadi ditambahi dengan pseudoscience ya, dihubungkan dengan kisah-kisah lain lah, dihubungkan dengan Batranoh lah misalnya ya, itu menjadi pseudoscience ya, sehingga membuat Atlantis dianggap sebagai cerita fiksi. Terdapat distorsi dan penambahan cerita dalam cerita fiksi yang ditulis orang lain, misalnya dalam novel, film, dan lain-lain, serta ditambah-tambahi juga menjadi distorsi dan penambahan dalam aliran gaib atau orang-orang spiritual misalnya, menambahkan ya, ada kristal, ada macam-macam ya, sehingga ini menjadi seolah-olah menjadi sebuah cerita fiksi. Dan masih banyak pengisahan lain, saya nggak bisa sampaikan semuanya karena mungkin kalau saya sampaikan semua perlu waktu seminggu aja tidak cukup. Gitu. Nah, tahap kelima adalah kesimpulan. Ya. Ini kesimpulannya adalah yang tadi sudah, Atlantis adalah nama kerajaannya. Laut Atlantis adalah laut tempat pulau Laut Jawa pada 11.900 tahun lalu. Petanya seperti tadi. Mulut Laut Atlantis adalah sebuah mulut laut antara Pulau Madura dan Kalimantan pada 11.900 tahun lalu. Dan Pulau Atlantis adalah sebuah pulau di Laut Jawa pada CA 11.900 tahun lalu. Sekarang berada di bawah Laut Jawa. Kota Atlantis adalah ibu kota di Pulau Atlantis pada 11.600 tahun lalu. Reruntuhannya kini berada di bawah Laut Jawa dan ditutup oleh terumbu karang bernama Gosong Dia. Ini kesimpulan saya yang ada di dalam buku saya dan sudah saya publish dan sudah mendunia. Ya. Orang sudah banyak yang membaca dan banyak sekali menghubungi saya. Mudah-mudahan nanti penelitian selanjutnya bisa berlanjut apabila ada yang mendanai, harus dari luar saya kira sih karena dananya cukup besar. Nah, selain Atlantis itu ada juga legenda atau mitos sejenis yang mirip ya. Yang pertama adalah Neserser, ini dari Mesir. Tertulis dalam Papyrus Nu, kitab kematian ya. Pulau dan danau api.
wilayah berpegunung api di timur jauh tempat matahari terbit, seperti tanah surga atau paradise ya. Tempat berikon topis, banyak binatang, banyak itu tanah surga ya. Tempat tinggal Osiris atau Osiris, Asar, Asari, Aser, dan Tot ya. Osiris bertata di Pulau Neserser di pusat 6 atau 7 lingkaran konsentris di Danau Neserser ya. Jadi ada 6 atau 7 lingkaran konsentris. Kalau kita hitung ya lingkarannya tadi, kalau dari Plato itu ada 7 ya gitu. Nah, danau ini adalah terjemahan dari hieroglif ya, kemungkinan ini danau yang betul adalah Laut Jawa. Karena Laut Jawanya tertutup sehingga bisa disebut juga sebagai danau. Didedikasikan kepada Dewa Ra, Dewa Matahari. Tot tinggal di sekitar danau atau Laut Jawa. Terjadi banjir besar, ini juga ada ya di kisah ini. Lingkaran-lingkaran itu tersembunyi setelahnya, artinya setelah itu tenggelam, persis setelah Atlantis. Kemungkinan kisah asli Atlantis yang Mesir itu adalah Neserser. Namun keduanya sudah mengalami proses adaptasi ya, sehingga banyak berubah. Nah, arketipnya masih sama seperti ini. Ini adalah arketipnya. Intinya masih sama. Yang kedua ada Agdes. Ini ada di Iran. Terletak di ujung timur jauh, di sebuah samudera. Memerlukan waktu 1 atau 6 bulan dari Iran, berarti sekitar Khatulistiwa. Ya, jelas ya. Ini ada salju 2 musim, di luar Tiongkok, di sebelah timur India, jelas ya. Banyak sungai, perairan, pegunungan, sedangkan gunung berapi. Kotanya terdiri dari lingkaran-lingkaran dinding yang berlapiskan logam dan batu mulia, ya, mirip dengan Atlantis ya, dinding-dindingnya. Dapat banyak air dan tempat permainan, ya, ada pacuan kuda dan sebagainya. Dapat mata air abadi, ya tadi juga disebut ada mata air. Dapat menara dari perak dan emas, disebutkan juga di kotanya itu menara kerajaannya dan juga kuilnya itu dari emas dan perak. Terdapat dataran luas yang dipengaruhi pasang surut laut. Nah, juga ini menyebut juga tentang dataran. Ditulis juga oleh Platon. Sungai-sungainya bersumber dari pegunungan dan mengalir ke arah selatan. Nah, ini sama dengan Platon ya. Berada di lingkungan laut. Jadi ada banyak laut gitu di sana. Kemudian Kumarikandam ini ada di Tamil, India dan Sri Lanka ya. Wilayah luas dibagi menjadi 49 daerah. Pegunungan dengan 48 puncak, ini adalah pegunungan Swaner ya. 4 sungai berasal dari Gunung Malai, tadi ada 4 sungai juga yang di Kalimantan bagian selatan tadi. Saluran digali untuk mengairi lembah ya. Nah, artinya untuk mengairi ya, ada pertanian ya. Tadi ada irigasi, penambangan permata dan emas, di sini disebut permata, kalau Plato menyebutnya zirkon ya, dan emas juga jelas ya. Katalkol ini ditelan lautan, artinya kenaikan permukaan laut. Jadi sesuai dengan kenaikan permukaan laut pasca glasial. Pindah ke India selatan dari arah selatan. Mereka kemudian karena banjir mungkin ya, mereka migrasi dari India ke arah India. Nah, kalau dari India itu arahnya daerah selatan. Kemudian ada Sanggam, ya, disebutkan itu akademi sastra yang didirikan oleh raja-raja Panja sekitar 11 sampai 210 tahun yang lalu. Ini periodenya sesuai. Ya. Demikian, ini cukup panjang ya, dan maaf kalau penjelasan saya singkat karena materinya banyak sekali. Baik, Prof. Mantap sekali nih, Prof. Tidak terasa nih, Prof. Prof sudah berbicara hampir 1 jam ya, Prof. Lebih. Ya, pas 1 jam ini, Prof. Ya. Hampir 2 jam, ya. 2 jam loh, Prof. Aduh. Ya. Tapi memang karena menarik, cukup menarik, dan dasarnya pun kuat, ada metodenya pun jelas. Jadi ya kita tertegun aja nih, memang benar-benar nggak bisa berbicara lagi. Betul-betul memang Atlantis itu ada gitu ya. Jangan kita buat mitos lagi tuh. Ya, makanya begitu. Terima kasih nih Prof atas pencerahannya, benar-benar menarik ini Prof. Saya tadi sempat mengingatin Prof ini waktunya gitu ya. Tapi ada yang komentar. Mantap Prof, terus katanya. Oh ya. Mantap. Alhamdulillah Prof, terima kasih banget ini atas paparannya yang cukup detail ya.
cukup kalau saya Belum bilang detail itu, belum detail itu. Hah? Belum Belum detail ya. detail, belum detail. Kalau depan nanti kita buat sesi lagi nih Prof. Hadi. Ya, boleh ya. Tadi mungkin kita terpotong dengan suara bumi sedikit, jadi kan waktu banyak terpakai ya. Ya, ya. Ya. Baik Prof, ini nampaknya kita teman-teman sudah nggak sabar nih, banyak ada yang mau bertanya gitu kan. Ada juga yang sudah raise hand gitu. Terima kasih sekali apa namanya tuh atas pencerahannya Prof, sudah banyak membantu nih kita untuk lebih memahami lagi kan. Minggu lalu kita berbicara Atlantis, tapi kan kita berdasarkan persepsi yang lain ya, dengan teori-teori yang berbeda begitu kan. Ini yang satu kesimpulannya ada di selatan Jawa, sekarang kesimpulannya ada di utara Jawa. Tapi intinya Atlantis ada di Nusantara, Prof ya. Baik, sepertinya sudah ada nih yang mau bertanya nih sepertinya ya. Dari Pak Hasim ya, Pak Hasim kan. Betul. Silakan Pak Hasim, langsung Betul. aja. Nah, nanti Prof bisa langsung jawab aja, Prof. Ya. Satu persatu, Ya. Prof. Ya. Silakan, Terima Prof. kasih. Selamat malam Tabik pun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, menarik sekali nih Prof Dani. Saya belum tahu latar belakang Prof Dani ini apakah di apa? Di arkeologi atau di kampus ya, Prof? Bukan, saya Tugasnya. adalah peneliti independen di luar akademis ya. Oh Di gitu. luar non akademik ya, non akademik researcher gitu ya istilahnya ya, gitu ya. Jadi independen. Berarti kalau begitu nanti mungkin sesekali saya undang untuk seminar ya, jadi di Universitas Lampung. Karena kalau sebenarnya saya menarik untuk kalau di sebagai di universitas mungkin Prof bisa untuk jadi menguji tesis disertasi saya lagi mau ujian nih Prof. Iya ya. Ini calon iya. calon dokter nih kayak ini Pak. Cuman kalau karena bukan di akademis ya, jadi mungkin kita bisa saya bikin seminar atau webinar nanti Prof saya undang. Ya, siap. Siap. Saya sudah keliling Indonesia ya Prof. Dari Sumatera, yang belum Aceh tapi Sumatera ini sama Riau, Medan dan sebagainya. Termasuk Kalimantan kemarin, terus kalau Jawa udah semua itu candi-candi sudah saya kunjungi. Apa yang Prof bicarakan itu kayaknya nyata di depan mata begitu ya. Cuman dari para ilmuwan itu masih ada keraguan karena memang betul kata Prof tadi bahwa mereka lebih dekat ke sains dan lain sebagainya, tidak turun ke lapangan, tidak turun ke misalnya Prof bicara tentang kuda. Itu saya tahu reliefnya di mana, Prof. Dan juga di Lampung kan, Prof bicara Baruna. Kalau di Lampung saya udah ditulis temuan saya nama bahkan rajanya itu Tuhan Langit Baruna Wangsa. Jadi penguasa langit dan penguasa samudra. Dia bicara begitu. Artinya konsep ini ada nyata dan lain sebagainya begitu, Prof. Tapi memang saya sendiri belum bisa bicara. Kalau Prof tadi ada buku ya, saya mungkin ke depan mungkin saya akan gunakan juga, tapi akan seperti teori saya dapat bahwa ada tesa, antitesa dan sintesa. Artinya kemungkinan ke depan saat ini dalam tahap antitesa, artinya ada pendapat yang ada di utara, ada yang pendapat di selatan dan sebagainya. Mungkin sintesanya ini perlu yang Prof tadi bilang di strukturnya itu ada berapa itu ya pendekatannya, ada 20 beberapa itu Prof, antropologi. Jadi memang pendekatan interdisiplin, transdisiplin dan multidisiplin itu memang kita perlukan. Nah, saya mungkin salah satu menambal dari seni dan budaya itu bisa masuk ke situ nanti. Kemudian ke depan mungkin kita bisa diskusi karena memang saya juga menemukan teori-teori yang baru untuk mengungkap peradaban Nusantara ini.
Tapi memang seperti Prof kan udah punya buku, saya nanti setelah diuji beberapa 9 profesor nanti, kalau saya lolos, bahkan termasuk Profesor Margaret Jacobi yang uji saya dari Monash University dari Australia, itu adalah dia sebagai co-promoter saya. Mudah-mudahan dengan diuji 9 profesor itu bisa lolos dan bisa mendukung penelitian Pak Fahmi Basa dan lain sebagainya. Mungkin gitu, Prof. Jadi sangat menarik sekali tentang kuda tadi, mungkin bisa ditambahkan. Kalau saya terus terang sedikit ya, Prof. Kalau tentang kuda itu reliefnya ada di Rejang Lebong Bengkulu, Prof. Ada juga. Jadi ada, Prof. Ada di situ dia lagi naik kuda, pegang pedang begitu, dan dia di bawahnya ada matahari dan lain sebagainya, ada pucuk rebung dan sebagainya, lengkap, Prof, di sana. Dan saya pertama sekali mengunjungi situs itu, Prof. Kalau Prof mau ke sana nanti bisa saya antar di daerah Rejang Lebong. Apa yang Prof bicara itu nyata gitu loh. Saya beruntung sekali, termasuk Baruna ya. Makanya saya bilang saya cocok sekali dengan yang presentasi saya yang lalu, Tanah Pun. Ya. Itu juga salah satunya tertulis ada kuda juga, tergambar ada saya kuda begini juga. Prof, ini belum lihat ya Prof bahwa Tanah Pun itu ada di di Pulau Enggano kan, Pulau Enggano ya. Tapi Pulau Enggano itu dekat Kerui, dekat Lampung, Prof. Jadi Enggano itu menurut saya hanya transit, ya, hanya transit. Ya, bukan Enggano sih kalau tapi dia masuk naik ke Sumatera, terutama bagian selatan, Prof. Iya, ya kalau saya sih nyebutnya Sumatera gitu aja, di mana ya, karena betul, itu sendiri kan Prof. cuma Jadi sisa-sisanya kalau saja. orang Gitu. Betul, kalau mau lihat orang transitnya di Pulau Enggano, tapi saya melihatnya itu nanti Prof ketemu Tanah Pun itu situs Damar Pul yang saya temukan sama persis dengan kuilnya Ratu Hotspur. Ya, sama persis konsepnya dia menghadap ke barat dan sebagainya. Sama persis, dan itu saya mengundang para ilmuwan ke depan. Saya siap menemui di situ ada Ganesha Prof 3x9 meter dan di atasnya ada 8 kali 500 meter itu semen kuno, Prof. Oh, ya? Mungkin seperti membuat piramid Mesir, itu seperti itu. Dan itu belum terekspos. Mungkin ini saya buka sedikit lah ya. Jadi bagus lah. Saya senang kalau memang ada yang memang benar-benar mencari juga di situ ya. Dan betul, Prof. Betul. Ketemu saya senang sekali gitu. Dan lambang Atlantis itu ada di Sumatera bagian selatan, terutama ada di Kutai, Prof, dan di Jawa. Itulah yang kita lihat. Itu sebenarnya satu lingkaran yang luar biasa. Dan menurut saya mendukung teorinya Prof kalau Atlantis itu ada di bagian utara dan dia lebih mengarah ke Kalimantan, dan di Sumatera itu ada peradaban lain, Prof. Jadi sebenarnya itu. Mungkin itu, Prof, dan belum saya bisa bicarakan di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hasim. Prof, ada yang mau ditanggapin, Prof? Ya, saya terima kasih aja beberapa informasi dan juga tanggapannya yang positif. Saya senang sekali, begitu saja. Terima kasih, Prof. Kemungkinan ginilah, mudah-mudahan nanti kalau ekspedisi kita jadi ekspedisi Sriwijaya lah ya, kita menerusin Sumatera, mungkin kita akan mampir nih ke tempat Pak Dr. Hasim ini. Beliau ini masih kandidat dokter, Prof. Jadi mudah-mudahan nanti waktu kita ekspedisi ke Sumatera, kita mampir ke Unila ini, Universitas Lampung. Nanti beliau tadi beliau kan sudah bilang siap untuk membantu kita untuk menelusuri seluruh Lampung itu. Banyak tadi katanya jejak-jejak daripada ekspedisi Tanah Pun itu ya. Itu banyak di daerah Lampung juga banyak katanya jejak-jejaknya begitu ya. Baik, Prof. Menarik sekali, Prof. Tadi pertanyaan dari teman kita. Mungkin ini saya akan membacain lagi. Ini ada satu pertanyaan dari peserta nih, Prof ya. Sebentar ya, Prof, kita buat. Ini pertanyaan dari Ibu Ani Sudasmo. Beliau bertanya begini, Masya Allah, teliti sekali, perlu ketekunan dan kesabaran luar biasa nih untuk menyusun serpihan puzzle menjadi gambaran yang cukup jelas.
mohon informasi, perlu berapa tahun penelitian ini, Prof? Apakah ada tim peneliti atau meneliti sendiri begitu? Terus yang kedua mungkin ini, apakah dalam naskah Platon ada deskripsi tentang manusia penghuni Atlantis? Bagaimana ciri-cirinya? Begitu, Prof. Pertanyaannya, Prof. Baik, ada Silakan, dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan, Prof. Ya, baik. Yang pertama tadi mulai sejak kapan ya? Itu saya mulai meneliti itu tahun 2010. Jadi sudah 12 tahun yang lalu. Ya, 2010 ya. Namun saya baru terbitkan bukunya, baru bisa menuliskan bukunya. Kesimpulan pertama ya tentang Atlantis itu tahun 2015. Dalam bahasa Inggris ya, Atlantis in the Lost City in the Jawa Sea ya. 2012. Kemudian tahun 2016 saya terbitkan buku lagi bahasa Indonesia. Atlantis, kota yang hilang ada di Laut Jawa. Itu 2016. Nah, sebenarnya setelah itu masih terus saya meneliti terus ya. Jadi ada beberapa lagi tambahan di luar buku tadi. Makanya saya sampaikan dalam webinar seperti itu. Dan juga saya update di website saya atau di channel saya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ciri-ciri orang Atlantis. Tidak terlalu banyak dituliskan oleh Platon. Ya. Hanya saja apa ya? Perlu saya tekankan bahwa budayanya Atlantis itu ya walaupun yang menulis orang Eropa ya, tapi tidak tulisannya lebih jujur juga sih. Tidak menyebutkan bahwa bangunannya dari batu misalnya. Yang dari batu dia sebutkan khusus gitu ya. Yang lain itu ya ada yang dari kayu, gading, kemudian ada apa ya? Itu ya. Artinya bukan khas Eropa gitu ya. Kemudian bentuk bangunannya, istananya itu bukan istana-istana Eropa yang megah, ada tiang-tiang pilar-pilar seperti itu kalau menurut Plato ya. Tapi istana atau bangunan yang apa ya? Dalam bahasa Yunani itu diartikan barbar begitu, barbar ya. Barbar itu kan artinya bukan yang elit gitu ya. Mungkin juga itu dari kayu ya, misalnya dari kayu ya, karena istana dari kayu ya, dan juga dengan hiasan-hiasan yang mungkin aneh bagi mereka begitu kan. Seperti di mana ya di istana-istana kerajaan kita kan dari kayu ya seperti itu. Dan mungkin kelihatannya aneh seperti itu. Ya, gambarannya hanya seperti itu, tidak menyebutkan orangnya seperti apa gitu, tidak disebutkan. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Itu mungkin ada yang kelupaan nih Prof. Tadi dia juga bertanya tuh ibunya, apakah Prof punya tim khusus gitu atau bekerja sendiri nih Prof? Ya, saya lupa ya. Saya sendiri saja. Sendiri saja, ya. Oh, jadi Prof bekerja sendiri ya Prof? Itu ya, makanya perlu waktu 5 tahun untuk menerbitkan buku saya yang pertama. 5 tahun itu makanya. Ya. Saya kalau mau menulis kan selalu harus benar-benar itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya betul ada sumbernya, ada datanya, ya. Tidak bukan pendapat ya, ada analisanya itu tadi ya, ada pakai analisa begitu. Jadi 5 tahun saya perlu waktu. Itu baru yang pertama menerbitkan ya. Nah itu dalam 5 tahun, setelah 5 tahun sekarang sudah 7 tahun kan, itu ada tambahan baru lagi. Terus ya. Nah, nanti akan saya terbitkan lagi buku yang kedua ya. Itu dengan tambahan lagi gitu. Ya tadi kan kalau kita perhatikan ya dengan teliti Prof mulai dari metodologinya, menelitinya mulai dari apa ya teori-teori metodologi penelitian pun sudah diungkapkan. Berarti itu kan sangat detail sekali itu. Itu kalau Pak Hasyim mungkin tadi bisa dibilang itu sangat akademik itu, Bos. Ya, memang ya. Saya menggunakan metodenya akademik. Metodenya metode akademik ya, walaupun saya ini non akademik ya gitu, karena memang saya profesi orang-orang profesi ya gitu. Iya. Ya, orang apa namanya? Kalau sekarang kita bilang Profnya udah
profesor nih Pak Dani ini levelnya. Ya cuma karena saya bukan orang akademis ya, jadi nggak bisa di Indonesia nggak bisa kan, di Indonesia kalau di negara lain bisa. Oh gitu. Baik, itu Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Ya. Pak Abdullah Idris, Prof. Ya. Beliau nanya, luar biasa, Prof. Apakah disertasi sudah diterbitkan atau ada yang sudah diterbitkan? Nah. Itu pertanyaannya. Ya. Iya. Kalau buku ya, saya terbitkannya dalam bentuk buku ya, buku terbitan ya. Itu ya 2015, 2016 itu yang sudah saya terbitkan ya. Namun setelah itu masih ada tambahan-tambahan lagi ya, masih saya tulis lagi. Nanti tunggu terbit yang baru lagi. Ya baik Pak. Pak Idris perlu diinformasikan ke pemirsa yang lain dan Pak Idris juga ya. Kalau Prof Dani ini udah menulis buku banyak, lebih kurang 5 buku ya Prof ya. 5 buku saya udah tulis. 5 buku ya. Nah salah satunya saya kemarin waktu berkunjung ke rumah Prof Dani, saya dikasih di buku ini nih. Kelihatan. Itu 2016 itu. Oh ini 2016 Prof ya. Jadi ini apa namanya Atlantis kota yang hilang ada di Laut Jawa ini. Mungkin ini bisa didapat di mana nih Bro? Kira-kira sekarang mungkin hanya di online ya, kayak di Tokopedia ya atau di Shopee ya. Masih ada, masih banyak. Dicari aja Atlantis Dani Herwanto atau Atlantis Laut Jawa, begitu pasti dapat. Iya betul. Jadi ya sanak TBH dan pemirsa ya, ini sudah ada yang bukunya Prof ya. Tadi Pak Idris tuh kayaknya minat betul itu Pak Idris ini. Silakan Pak, tinggal dihubungin lagi atau lihat di online tadi Pak ya, di Shopee nggak ada gitu ya. Iya, ada. Terbit ya. Oke, baik. Baik, kalau yang lain ada yang mau bertanya silakan raise hand atau di open mic boleh, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak Suke, gimana Pak Suke Sutrasna? Ada tanggapan bagaimana atau bagaimana ini? Ini kita ada waktu mungkin saya kasih 3 menit lagi ya Prof ya, karena ini kita udah molor 30 menit ya. 30 menit ya. Udah molor 30 menit, nggak apa-apa, kita lebihkan nih. 2,5 jam berarti hari ini. Izin Prof, bertanya Prof. Muhammad Silakan, Ihsan dari Aceh Prof. Oh ya, silakan. Jadi saya mau tanya Prof, ini ada terkait Atlantis. Itu apakah ada kaitannya dengan Solomon Temple yang diceritakan oleh bangsa Yahudi sehingga saat ini kan masih mereka mencari. Apakah Solomon Temple itu ada kaitannya dengan yang tadi tanah gosong apa tadi? Yang tertutup dengan karang itu kan bentuknya itu seperti temple ya. Apakah ada kaitannya dengan bangsa Yahudi yang saat ini sedang mencari? Itu Pak. Itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad Ihsan ya. Ya. Selama ini sampai saat ini ya, saya masih belum bisa menghubungkan ya yang ada di Alkitab itu kan berarti ya dengan Atlantis ini, dengan data, dengan analisa tadi ya, itu sampai sekarang belum bisa ya, gitu. Jadi kan harus jelas ya, memang benar-benar nyata hubungannya baru bisa saya tuliskan kalau itu. Gitu. Nah sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan linknya belum ya antara kedua legenda tersebut. Gitu. Demikian. Baik Pak, ya, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi Pak Idris yang dari Aceh ya, itu terakhir pertanyaan untuk di waktu kita yang 2,5 menit ini ya, waktu formal kita untuk paparan hari ini. Mungkin nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab, sesi diskusi yang mau memperdalam nanti silakan ya. Untuk itu, untuk sementara ini, karena waktu juga sudah tidak bisa kita lewat, ya sudah lewat gitu ya. Nanti setelah ini ada diskusi baru lagi, diskusi di luar waktu formal.
dalam hal ini saya atas nama Sultan Adil Institute dan komunitas Throwback History berterima kasih kepada Prof. Dani Irwanto yang pada hari ini subhanallah sangat hebat dalam presentasinya, 2 jam pas. Terima kasih Prof. atas presentasinya, paparannya pada hari ini, dan memang sangat mencerahkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Semoga nantinya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan Prof. Dani. Terima kasih Prof. Selamat malam ya Prof. Selamat malam. Baik, pemirsa dan sanak TBH sekalian yang pada malam ini, dengan ucapan terima kasih dan nanti dengan ucapan wassalamualaikum, nanti kita selesai acara kita ini, yang acara formal, nanti kita berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Prof. Dan saya TBH, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.